Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Segala hal yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Namun hal itu sudah diperhitungkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah ciptakan itu sesuai dengan kodrat dan juga jenis makhluk tersebut, baik itu manusia, malaikat, hewan, jin, dan tumbuhan sekalipun itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya yang mereka lakukan akan terus dilakukan yang bertujuan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan. Jin dan setan itu punya kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Mereka bisa saja menipu daya manusia agar mau melakukan dosa dan juga bermaksiat. Meski terlihat begitu kuat, umat muslim diajarkan untuk tidak takut. Karena sesungguhnya jin, setan, dan tipu dayanya itu bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Jin dan setan itu memiliki kelemahan. Kita akan membahasnya di video kali ini, 6 kelemahan jin dan setan. Apa sajakah kelemahan yang dimiliki oleh jin dan setan? Mari kita bahas. Yang pertama, orang-orang soleh. Kelemahan jin dan setan yakni mereka itu takut kepada orang-orang yang soleh. Hal ini tertulis dalam salah satu ayat Al-Quran. Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi. Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Ahli tafsir mengungkapkan bahwa ayat tersebut itu menjelaskan kalau jin dan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Namun, ketika manusia berbuat baik dan beramal soleh, maka jin dan setan itu akan takut, kemudian mereka akan meninggalkan manusia. Yang kedua, tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Kelemahan jin dan setan lainnya yakni mereka itu tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Hal ini tertulis dalam sebuah hadis yang berkata, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Imam Umar bin Khattab. Kelemahan jin dan setan selanjutnya yakni adalah ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan kalau jin dan setan itu berjalan, kemudian mereka berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka mereka akan lebih memilih untuk memilih jalan yang lain. Sebab mereka itu tidak berani jika harus berpapasan dengan Umar bin Khattab. Hal ini karena Umar benar-benar memegang kuat ajaran agama Islam. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa setan memang sangat takut terhadap Umar bin Khattab. Selain Umar, setan itu juga takut kepada orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak bisa melewati batas langit. Jin dan setan memang memiliki kemampuan yang luar biasa di luar nalar manusia. Tetapi
mereka tetap tidak bisa menembus batas langit tertentu yang hanya bisa dilewati oleh malaikat. Jika mereka memaksa untuk melewatinya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mereka akan hancur dan mati seketika. Yang kelima, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan jin dan setan lainnya yakni pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu kaum muslimin dianjurkan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menutup pintu. Hal ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin dan setan adalah makhluk yang takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari mukjizat Nabi Sulaiman itu dapat menaklukkan jin dan juga setan, sehingga mereka bisa bekerja atas perintahnya. Hal ini juga tertulis dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Quran Surah Sad ayat 36-38. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.